Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Minflo Chen. Selamat datang di iTalk episode kedua. Teman-teman yang sedang mempersiapkan masuk perguruan tinggi dan berniat memilih jurusan teknik informatika, take a time mbak, mas, bro. Duduk yang manis dulu deh. Minflo Chen mau share beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman memutuskan beneran menjadi anak teknik informatika. Langsung aja kita mulai dari yang paling pertama nih. Baca bismillah dulu ya, biar gak ada penyesalan. Pertama, logika. Kenapa logika? Minplo sebagai mahasiswa teknik informatika, mata kuliah pemrograman menjadi makanan sehari-hari. Bahkan akan ditemui di setiap semesternya. Sebagai contoh, mata kuliah algoritma dan pemrograman, struktur data, pemrograman berorientasi objek, dan lain sebagainya. Lalu apakah pemrograman itu sulit? Oh, tentu tidak. Jika kamu punya passion di bidang ini, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, pendiri Facebook dan Microsoft yang pada masa kuliah tidak pernah belajar pemrograman, nyatanya bisa membangun startup yang sampai detik ini sangat populer. Tapi tentunya jika teman-teman ingin mahir pemrograman, logikalah kunci utamanya. Logika sangat dibutuhkan saat teman-teman melakukan pengkodean. Jika logika kamu lemah, ya maka akan dijamin deh kesulitan belajar maupun melakukan pengkodean saat membuat sebuah program. Oke, kita next dulu nih ke yang kedua. Mapel ini familiar banget tapi termasuk pelajaran yang ditakutin sejak SD. Yap, bener, matematika. Banyak orang yang tidak menyangka kenapa harus matematika. Seharusnya teman-teman maklum sih, namanya juga teknik informatika yang merupakan rumpun teknik, sehingga matematika dan fisika pasti akan ditemui pada prodi-prodi rumpun teknik. Memang untuk apa sih belajar matematika di program studi ini, Minflo Chen? Ya, salah satu hal terpenting mempelajari matematika di program studi ini adalah membangun logika. Matematika akan sangat membantu selama kuliah di program studi yang satu ini. Jadi jangan kaget ya jika bertemu dengan statistik, metode numerik, matematika diskrit, logika matematika, aljabar, dan kalkulus. Katalog buku yang Minflo bilang tadi bisa kamu cek di buku anak IT ya. Oke, next. Harus siap untuk tetap up to date terhadap perkembangan teknologi. Mahasiswa teknik informatika dituntut untuk tetap up to date terhadap perkembangan teknologi. Saat ada perkembangan bahasa pemrograman, tools, maupun software, kamu sebagai mahasiswa teknik informatika harus siap untuk mempelajarinya. Sebagai mahasiswa teknik informatika, sangat penting untuk peka terhadap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Karena kepekaan tersebut dapat membantu dan mendukung kesuksesan kuliah yang kamu jalani. Apapun bahasa pemrograman yang kamu pelajari akan senantiasa mengalami pembaruan. Dan di setiap pembaruan tersebut kadangkala sintaks ataupun kode pemrograman mengalami perubahan juga. Maka dari itu kamu harus tetap up to date agar tidak tertinggal. Sehingga tidak perlu mulai belajar banyak hal lagi untuk mengejar ketertinggalan kamu dalam mengikuti perkembangan. Peka terhadap perkembangan teknologi ini tidak dilakukan sepanjang kamu berstatus sebagai mahasiswa ya. Saat kamu sudah lulus nanti pun kamu harus tetap siap mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lanjut ke yang paling identik sama anak teknik informatika ini, yaitu program atau coding. Buat yang satu ini nih, kamu tidak perlu bisa programming dahulu sebelumnya di SMA atau SMK untuk bisa berhasil di kuliah teknik informatika. Kamu bisa belajar nanti kok di kuliah. Pada umumnya dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menguasai sebuah bahasa pemrograman dan untuk familiar dengan software development-nya. Jika kuliah itu sekitar 3-4 tahun cukup lah ya itu untuk bisa jago gitu di salah satunya. Namun perlu diingat, rata-rata para jagoan coding itu mahir karena mereka banyak belajar di rumah. Baca sana sini di internet, coba-coba sendiri. Adapun dari kampus ya hanya materi basicnya aja. Mungkin karena keterbatasan waktu sih. Jadi teman-teman harus banyak ulik-ulik sendiri atau bisa belajar bareng sama Minflo Chen di channel YouTube ini. Dan kalau kamu udah fix banget nih mau ambil jurusan teknik informatika, boleh deh ulik-ulik lebih jauh bahasa pemrograman yang ada. Ini bisa jadi poin plus saat kamu udah beneran masuk ke jurusan teknik informatika. Oke, gimana? Udah ada pikiran buat pindah jurusan? Enggak lah ya, Minflo Chen mah yakin sama teman-teman. Dan yang terakhir nih yang gak kalah penting, oh my god, this one, bahasa Inggris.
Karena di jurusan teknik informatika mau nggak mau bakalan ketemu sama bahasa Inggris. Here you don't learn English, you live with it. Jadi di sini kamu nggak belajar bahasa Inggris, tapi kamu hidup dengannya. Minimal bahasa Inggris yang pasif deh, seperti membaca suatu teks panjang berbahasa Inggris. Kenapa gitu Minflo Chen? Karena dokumentasi, library, dan forum tanya jawab terkenal untuk pemrograman seperti Stack Overflow itu menggunakan bahasa Inggris. Sehingga mempelajari bahasa Inggris akan sangat memudahkan dalam membangun aplikasi. Jika belum terlalu terbiasa, mungkin bisa memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan perkata. Lama-lama juga akan hafal kata yang muncul biasanya apa aja. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah memantapkan pilihan buat pilih jurusan teknik informatika? Kalau iya, selamat dan semangat buat tesnya ya. Minfo tunggu jadi bagian anak informatika. Biar nanti kamu tahu rasanya dibilangin, lu kan anak IT. Dan buat kamu yang belum dan masih punya banyak pertanyaan, boleh banget langsung buat isi di kolom komentar. Dan apa perlu kita buat part 2 dari topik ini? Kita tunggu aja. Jangan lupa buat nonton episode playlist iTalk lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.